Dan janganlah kalian mencela sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Sembahan-sembahan itu benar apa salah? Salah. Menyembah patung, menyembah nenek moyang, menyembah batu, apapun selain Allah nggak ada yang benar kan ya? Karena satu-satunya sembahan yang berhak la ilaha illallah, cuma Allah doang yang ma'bud atau yang ilah, yang pantas disembah. Selain itu tidak ada yang pantas disembah. Semuanya salah, semuanya syirik, semuanya batil, semuanya keliru. Tetapi meskipun salah, keliru, nggak benar, Allah mengatakan la tasubbu, jangan celah. Jangan mencela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Allah bahkan nggak menyebut Tuhan, sembahan-sembahan. Jangan mencela sembahan-sembahan mereka. Misalnya kita bikin karikatur mencela dewa-dewa orang agama lain. Itu nggak boleh malah dalam Islam. Kalau sembahan mereka aja nggak boleh dicela, padahal jelas-jelas nggak ada, jelas-jelas salah, apalagi yang menyembahnya. Kalau yang menyembahnya belum tentu selama-lamanya dia kayak gitu. Bisa jadi suatu saat dia akan dapat hidayah, kemudian menjadi seorang hamba Allah. Itu apalagi lebih nggak boleh lagi dicela. Bahkan sembahannya aja nggak boleh dicela. Wala tasubbu, janganlah kalian mencela sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan mencela Allah bukan melampaui batas. Itu terjemahannya keliru. Aduan itu karena bermusuhan, karena terpancing. Jadi gara-gara kalian mencela Tuhan mereka jadi marah, akhirnya mencela Allah dan mereka tidak tahu. Bahasa Allah, mereka tidak tahu. Demikianlah kami jadikan setiap umat itu menganggap baik perbuatan mereka. Bagi agama lain menurut mereka apa yang mereka lakukan baik atau salah? Baik. Karena Allah biarkan seperti itu, setiap umat itu memandang baik perbuatan mereka walaupun salah. Kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu Dia memberitahukan atau menghisap kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini jelas bab akidah. Dalam bab akidah aja ada akhlak, jangan mencela. Udah aja ngasih tahu bahwa Allah itu maha benar, bahwa Tuhan yang kalian sembah itu salah, tapi jangan memperolok-olok Tuhannya. Mengatakan Tuhan kalian itu salah, boleh, tapi memperolok-olok Tuhan itu tidak boleh. Ini akhlak yang luar biasa dalam Islam, bahkan dalam bab yang kayaknya agak-agak nggak nyambung dengan akhlak, tapi ternyata nyambung juga, ada juga nilai akhlak, yaitu di dalam bab akidah. Nanti kita bahas lagi dalam bab-bab yang lain, unsur-unsur akhlak dan juga teladan dari Rasulullah SAW dan prakteknya dalam kehidupan kita, insya Allah setelah selesai sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan dari pembahasan kita pada malam ini adalah gimana cara kita selalu menimbang-nimbang unsur akhlak dalam setiap aktivitas kita, bahkan termasuk dalam masalah akidah kita dan juga ibadah kita. Kalau muamalah sudah pastilah ya, muamalah kan emang hablum minan nas, hubungan dengan manusia, udah pasti harus ada unsur akhlaknya. Tapi ternyata yang hablum minallah juga, yang hubungannya kita dengan Allah aja, di dalamnya ternyata juga ada unsur akhlak. Sehingga kita selalu coba menimbang-nimbang, jangan sampai gara-gara akidah kita kehilangan akhlak, gara-gara ibadah kita kehilangan akhlak, dan gara-gara pengen menjadi orang yang secara muamalah itu eksis juga kehilangan akhlak. Jadi gara-gara akidah kehilangan akhlak banyak. Salah satunya tadi, begitu semangat akidahnya tinggi akhirnya mencela Tuhan-Tuhan yang tidak benar dari sembahan-sembahan orang lain misalnya. Ini kan gara-gara semangat tinggi. Ya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, berarti semua ini tidak patut disembah. Maka saking semangatnya dia celah satu-satu, dia bikin karikatur, dia bikin kalimat-kalimat, caption, komen, apapun yang sifatnya mencela sembahan-sembahan orang lain. Ini saking semangatnya. Benar semangat itu, tapi salah karena tidak dibingkai dengan akhlak. Jadi ada orang gara-gara akidah kehilangan akhlak, ada. Ada juga yang gara-gara ibadah kehilangan akhlak. Ini lebih banyak.
Gara-gara ibadah, kehilangan akhlak, ini lebih banyak lagi. Terutama kalau teman-teman pergi umroh dan haji. Ini kan ibadah yang luar biasa ya. Tapi justru saking pengen taatnya, saking pengen dapat fadilah yang besar, malah mengabaikan unsur-unsur akhlak. Ini banyak sekali. Dan juga dalam mencari keutamaan dalam muamalah, pengen eksis, pengen banyak followers, pengen bikin heboh, pengen terkenal, pengen kaya, pengen banyak teman, akhirnya juga kehilangan unsur akhlak. Ini yang kita hindari. Jadi tujuan dari pembahasan kita malam ini yang humanity dan morality adalah coba kita selalu menimbang-nimbang dua hal dalam aktivitas hidup kita. Satu, ini berpahala nggak di sisi Allah? Itu yang pertama kita tanya. Yang kita lakukan ini berpahala nggak di sisi Allah? Setelah kita bertanya itu, kemudian pertanyaan kedua, ini bermanfaat nggak untuk orang lain? Kalau nggak ada manfaat, minimal ini ganggu orang lain nggak sih? Menzalimi orang lain nggak sih? Nyusahin orang lain nggak sih? Minimal itu. Berpahala nggak di sisi Allah? Oke, berpahala. Alhamdulillah. Berarti ada satu pertanyaan lagi nih. Belum tentu juga yang kita anggap berpahala ternyata udah benar. Pertanyaan kedua supaya lebih utuh, tanya, ini ada manfaatnya nggak untuk orang lain? Kalau nggak ada, tanya lagi. Atau minimal ngerugiin orang lain nggak? Nyusahin orang lain nggak? Kalau nggak ada, maka insya Allah ini sudah sempurna. Dua hal ini harus jadi pertimbangan kita. Ini pola pikir yang sangat sederhana, tetapi ini terus dipakai dalam kondisi apapun. Termasuk dalam dakwah. Kita berdakwah nih, ini berpahala nggak ya? Insya Allah, namanya berdakwah kan ya? Insya Allah, namanya orang berdakwah, siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia dapat pahala dari orang yang melakukan kebaikan. Sampai Nabi mengatakan, jika ada orang yang Allah beri hidayah lewat kamu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berpahala, tapi tanya dulu, pertanyaan kedua. Dakwah ini memang berpahala, tapi dakwah saya ini bermanfaat nggak buat orang lain? Jangan-jangan kita berdakwah bukan bermanfaat, malah memecah belahkan. Belum tentu yang berpahala itu bermanfaat, karena bisa jadi yang berpahala kalau ditempatkan di satu tempat yang tidak layak atau tidak pantas, tidak pada tempatnya, maka itu justru mengurangi manfaat, bahkan memunculkan mudarat. Malah memecah belahkan. Kayak kita nge-broadcast hadis. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya dhaif. Ini banyak nih. Saya pernah bilang, hadis dhaif dengan pemahaman sahih itu lebih aman daripada hadis sahih dengan pemahaman dhaif. Saya ulangin, hadis dhaif dengan pemahaman yang sahih itu lebih aman daripada hadis sahih dengan pemahaman yang dhaif. Contohnya, bahkan hadis yang palsu. Kalau palsu hadis bukan hadis. Kalau dhaif masih hadis. Walaupun dhaif tapi masih hadis. Dan kata para ulama, hadis dhaif itu lebih utama daripada ucapan-ucapan para ulama. Jadi kalau quote dari para ulama aja kita copy paste, kita share, apalagi hadis dhaif. Bahkan quote dari orang kafir aja kita share kan? Ada quote dari siapa gitu, motivator siapa, kita ambil. Wah ini bagus nih, kita share. Giliran hadis, oh itu dhaif, tinggalkan saja. Gimana kita meletakkan hadis? Hadis dhaif, semua ulama sepakat lebih utama daripada kata-kata para ulama. Dan dia boleh dipakai dengan syarat tidak bertentangan dengan hadis sahih. Cuma itu syaratnya. Tidak bertentangan dengan hadis sahih. Kalau tidak bertentangan, enggak masalah, sebagai motivasi, penyemangat. Sehingga hadis dhaif, bahkan hadis palsu, bagi orang yang pemahamannya sahih masih aman ketimbang hadis sahih bagi orang yang pemahamannya dhaif. Kalau orangnya pemahamannya sahih, begitu hadisnya palsu, dia akan bilang jangan pakai, ininya palsu. Pemahamannya sahih kan? Hadisnya dhaif, oh nggak apa-apa kita pakai karena nggak bertentangan dengan hadis sahih. Lagian ini juga baik, bagus. Tapi hadis sahih dengan pemahaman yang dhaif malah bahaya. Hadisnya maksudnya ini, dia maksudnya yang lain. Salah faham, salah tangkap. Sehingga tetap dakwah pun sekalian, walaupun berpahala di sisi Allah, kita harus tanya unsur, bermanfaat gak nih untuk orang lain? Kalau tidak ada manfaat, minimal ini membahayakan gak nih? Merugikan gak? Menyusahkan gak? Meresahkan tidak dakwah saya? Kalau meresahkan, maka kita harus memikirkan tentang how to yang lebih layak, lebih pantas sehingga memunculkan manfaat.
akidah, ibadah, dakwah, muamalah, jihad, dan semua unsur dalam agama kita. Di dalamnya harus selalu kita tanya, ini ada manfaatnya enggak ya? Kalau enggak ada manfaatnya, tapi minimal manfaatnya mungkin buat kita sendiri, enggak ada manfaat buat orang lain. Maka minimal kita bertanya, tapi ganggu orang enggak ya? Itu. Ini baru akhlak. Ini nyusahin orang enggak ya? Ini bikin dia sedih enggak ya? Apalagi ke orang tua. Kadang-kadang kita berdakwah, dalil-dalil kita sih benar. Cuman gara-gara dalil-dalil itu bikin orang tua kita sedih dan terluka. Berarti bukan dalilnya yang salah. Kearifan, kebijaksanaan, dan akhlak kita yang salah dalam membawa dalil-dalil yang benar. Sehingga Ali bin Abi Thalib menyebutnya dengan istilah kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat yang benar tetapi difahami secara batil. Selalu harus tanya unsur ini, unsur akhlak setelah unsur iman dan akidah. Pastinya iman dan akidah nomor 1, nggak pernah tergantikan. Tapi bukan berhenti di situ aja, harus disempurnakan dengan bertanya unsur akhlaknya ada nggak nih yang positif. Kalau nggak positif pun minimal nggak negatif deh. Ya flat gitu aja, nggak bermanfaat juga, nggak ngerugiin juga, cuma buat diri sendiri masih aman. Akidah. Janganlah kalian mencela sembahan-sembahan mereka sehingga mereka jadi marah lalu mencela Allah tanpa mereka fahami. Ini akhlak. Nanti ada lagi hadis atau ayat juga ada misalnya la ikraha fiddin. Enggak boleh maksa-maksa dalam urusan agama. Bayangin dalam urusan agama, bukankah Allah mengatakan innad dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi cuma Islam. Siapa yang mencari kebaikan di lain Islam, Allah tidak akan menerima. Beramal soleh apapun kalau enggak dalam Islam, Allah tolak. Berarti Islam paling benar kan? Dan kita yakin itu 100% Islam paling benar. Yang lain semuanya salah. Nasrani salah, Yahudi salah setelah datang Islam ya. Sebelum datang Islam, Nasrani itu agama Nabi Isa. Yahudi itu agama Nabi Musa. Tapi begitu datang Islam, Nasrani salah, Yahudi salah. Apalagi selain agama Samawi. Buddha, Hindu dan seterusnya. Menurut orang Islam, menurut kita yakin itu salah. Tapi walaupun mereka salah dan kita benar, la ikraha fiddin. Gak boleh paksain orang masuk agama kita yang pasti benar. Terus kalau din aja gak boleh, apalagi mazhab. Agama Islam yang udah pasti benar, gak boleh paksain orang ikut kita, apalagi mazhab yang belum tentu benar karena ikhtilaf di antara ulama. NU, Muhammadiyah, Salafi, Ikhwan, Tablik, apalagi banyak kan ya. Kalau fikih mah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah dan seterusnya. Agama Islam aja yang Allah udah menjamin pasti benar, la ikraha fiddin. Jangan paksain orang masuk agama Islam. Termasuk memaksa itu apa? Kalau ada orang non muslim sakit atau miskin, lapar, minta makan kepada kita, mau berobat dan minta bantuan kepada kita, terus kita mau bantu dia dengan memberi syarat, Pak masuk Islam baru saya bantu. Kalau Bapak nggak masuk Islam, saya nggak akan bantu. Itu termasuk ikrah. Ulama mengatakan itu termasuk maksa, nggak boleh kayak gitu. Kalau mau bantu, bantu aja. Nggak boleh masang-masain harus syarat masuk Islam, itu nggak boleh dalam Islam. Nanti kalau udah kita bantu, udah selesai hajatnya, kita datang silaturahim, bujuk dia masuk Islam itu boleh. Tapi tidak menjadi syarat membantu, nggak boleh. Kalau agama lain memperlakukan kita kayak gitu, mereka bukan teladan kita. Sehingga kita tidak perlu meniru mereka. Kalau agama lain kan beberapa ada yang model dakwahnya itu membantu dengan syarat tanda tangan pindah agama kan ya. Ada orang sakit, muslim, miskin gak sanggup berobat, datang dia, Pak saya bantu ya semuanya gratis, tapi Bapak tanda tangan pindah agama. Itu mereka, dan mereka bukan teladan kita. Sehingga tidak perlu kita tiru. Wah mereka kok boleh kayak gitu, masa kita gak boleh? Mereka bukan teladan kita. Teladan kita Rasulullah SAW. Tetap kita gak boleh. Giliran nanti mereka kayak gitu, kita gak perlu balas. Wah kemarin muslim digituin, sekarang saya gituin juga. Gak perlu. Kalau kita mau bantu, bantu aja. Bolehkah kita membantu mereka walaupun beda agama? Bukan cuma boleh, sangat boleh.
yang nggak boleh membantu orang yang memerangi Islam. Bukan orang yang beda agama dengan Islam, tapi memerangi Islam. Seperti orang Syiah di Suriah misalnya, seperti orang Yahudi Bani Israel di Israel misalnya, itu memerangi Islam, nggak perlu dibantu. Tapi kalau yang berbeda agama dan tidak memerangi Islam namanya kafir zimmi, bukan kafir harbi. Zimmi itu artinya dijamin. Zimmah. Orang Arab pasti ngerti banget istilah zimmah. Dijamin, hidupnya dijamin, hartanya dijamin, darahnya dijamin, kesejahteraannya dijamin, dilindungi zimmi itu. Sehingga bahkan menjadi kewajiban kita kalau kita mampu nolong dia untuk menolong dia. Gak boleh dalam Islam. Lihat unsur akhlaknya. La ikroh. Terus kalau gitu gimana caranya? Bujuk. Orang yang sedang dibujuk hatinya untuk masuk Islam disebut mu'allaf. Bukan orang yang udah masuk Islam ya. Itu mah istilah Indonesia banget. Dia mah mu'allaf padahal udah masuk Islam 10 tahun yang lalu. Tapi masih dibilang mu'allaf. Itu sebetulnya gak pas. Dan kita mulai sekarang yang udah ngaji ini ganti istilah itu. Kalau orang udah masuk Islam karena kerelaan hatinya, dia muslim, bukan mu'allaf. Jadi mentang-mentang kita Islamnya dari lahir, kita muslim. Dia mah mu'allaf. Jadi beda level. Gak ada itu. Bisa jadi dia lebih muslim. Kita yang masih mu'allaf. Sholat karena ada masalah lagi ngecengin siapa. Itu mu'allaf itu. Kenapa taklim? Saya lagi ngecengin itu. Mu'allaf. Berarti banyak taklim-taklim para mu'allaf. Kenapa taklim di sana? Wah, saya kemarin pas di tangga gak sengaja ngelihat ada yang wah kayaknya gua banget gitu. Berharap dia datang lagi. Saya tandain sih warna sendalnya. Jadi begitu masuk ke masjid lihat dulu ada nggak sendal dia. Kalau nggak ada pulang lagi gitu ya. Ternyata orangnya ada, cuma masukin sendal ke masjid pakai kresek. Gagal deh ya ngecengin seseorang. Nah ini orang mu'allaf nih, masih dibujuk hatinya untuk melakukan amal soleh. Sedangkan muslim yang dengan kesadaran, walaupun baru 1 hari dia masuk Islam, dia namanya muslim, bukan mu'allaf secara bahasa Arab. Dan dalam fikih juga kayak gitu. Makanya orang yang mau masuk Islam itu nggak dipaksa, tetapi dibujuk. Limu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya sedang dibujuk. Artinya belum mantep atau malah belum masuk Islam. Berarti dia juga dikasih kayak misalnya ada harta lebih, kasih buat tetangga kita yang kayaknya kita lihat dia agak-agak labil gitu. Dia sering-sering ngepoin Islam, nanyain, saya baru beli buku ini tentang Islam, menurut kamu bagus nggak? Walaupun dia nggak masuk Islam, tapi dia beli buku. Kalau gitu besok kita beliin dia buku. Mu'allaf. Kita kasih dia hadiah. Mu'allaf. Kita bantu kalau dia butuh sesuatu. Mu'allaf. Sampai akhirnya dia mantap masuk Islam. Begitu cara Islam membujuk hati. Bukan maksa. Tapi kalau bantu dengan syarat, itu maksa. Pernah Umar bin Khattab ya? Mungkin teman-teman yang nonton film serial Umar itu, yang 30 seri itu, tahulah adegan suatu hari ketika Umar jadi presiden, Amirul Mukminin, ada seorang nenek minta uang kepada Umar dari anggaran Baitul Mal. Kan dulu uangnya ditaruh di Baitul Mal. Nah, dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya ini seorang nenek yang udah tua, punya banyak hutang. Boleh nggak saya minta sedikit bantuan dari Baitul Mal untuk melunasi hutang-hutang saya? Saya nggak tahu minta tolong ke siapa lagi," kata si nenek teh. Umar mengatakan, "Oh boleh nek, boleh, sini dibawa." Akhirnya dikasih bantuan untuk membayar hutang. Setelah selesai dikasih, Umar ngelihat ternyata nenek itu pakai salib. Tadi nggak kelihatan, sekarang kelihatan ternyata si nenek ini pakai salib. Dan karena dulu mungkin semua orang Arab juga memakai kerudung. Walaupun kerudung itu syariat Islam, tapi di Arab mah kadang non muslim juga pakai. Kalau kayak sekarang malah biarawati juga kan pakai hijab yang syar'i ya. Biarawati juga syar'i kan ya. Malah muslim yang kurang-kurang syar'i nih. Biarawati lebih syar'i. Udah pakai warna putih di luar hitam lagi tuh kayak Bunda Maria gitu kan ya. Kayak Saint Mary. Jadi nggak ketahuan muslim dan tidak muslim. Baru ketahuan ternyata ada kalung salib. Begitu Umar melihat ada kalung salib, Umar langsung manggil lagi, "Nenek sebentar. Ada apa?" "Nenek, kan nenek udah ngelihat Islam begitu baik, akhlaknya luar biasa. Saya sebagai khalifah memberi bantuan juga buat nenek. Kenapa nenek gak masuk Islam?" Umar cuma nanya gitu doang. Jawaban nenek ini apa? "Ya Amirul Mukminin, saya itu perempuan yang sudah tua, udah gak sanggup mikirin yang berat-berat kayak gitu," kata dia. Jadi bagi dia agama itu berat.
Dia mah nggak mau pikir. Udah aja saya mah hidup aja biasa aja menghabiskan hari tua. Udah nggak sanggup lagi mikir mana agama yang benar, mana agama yang salah. Udah nggak sanggup mikir. Sama kayak kita nggak sanggup nonton acara-acara debat gitu tuh nggak sanggup. Capek gitu nontonnya. Udahlah cari yang versi lawaknya aja deh gitu misalnya. Karena udah nggak sanggup mikir. Nah si nenek ini menganggap agama itu suatu teori yang terlalu berat untuk pikiran dia. Sehingga dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya tuh udah tua, udah gak sanggup lagi mengikuti hal yang kayak gitu. Udah gak update lah. Saya mah yang gini-gini aja gak apa-apa, agak-agak klasik, jadul gitu. Genrenya ini aja. Dia mah genre agamanya tetap itu. Umar setelah itu membiarkan dia pergi. Tapi ternyata Umar tiba-tiba jadi feeling guilty. Jadi ngerasa kayak bersalah gitu. Saya tuh maksa gak ya? Sampai segitunya Umar, coba hati-hati. Menurut kita maksa gak tuh? Gak maksa kan? Udah dikasih soalnya, baru nawarin. Dan itu cuma menawarkan, gak maksain. Gak ngasih syarat tanda tangan, gak. Cuma nawarin doang. Kayak gitu aja Umar ngerasa feeling guilty. Gimana yang memaksa? Gara-gara feeling guilty akhirnya Umar pergi kepada ulamanya sahabat. Salah satu ulamanya sahabat itu Ali bin Abi Thalib. Pergi kepada Ali, ya Abul Hasan. Dan kebetulan Ali juga mertuanya Umar. Nanti Umar menikah dengan anaknya Ali, ya Abul Hasan. Jadi kalau ada yang bilang Umar sama Ali itu musuhan, agak-agak aneh ya. Saya cari orang yang paling saya benci, saya lamar anaknya, kan gak mungkin ya. Justru karena saya mencintai orang itu, saya pengen menikah dengan anaknya, kan itu wajar. Tapi kalau gara-gara saya benci banget tuh sama orang, akhirnya saya pergi ngelamar anaknya, kan agak-agak gimana gitu kan. Mau gak misalnya teman-teman ngelamar anak seseorang yang sekarang lagi rame misalnya, kan gimana tuh. Kan aneh gitu misalnya. Kalau misalnya gak suka, ya gak mungkin dilamar. Mustahil Umar menikahi anaknya Ali gara-gara terlalu benci kepada Ali. Mustahil. Ditambah lagi Umar memberi nama putra-putranya, Ali memberi nama putra-putranya itu dengan nama Umar. Putra dari istri Ali yang berikutnya dikasih nama Abu Bakar. Nama istri Ali yang berikutnya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais yang pernah nikah sama Ja'far, terus nikah sama Abu Bakar, terus yang terakhir nikah sama Ali. Ini cewek nih nikah sama dua orang yang dianggap musuhan. Pertama nikah sama Abu Bakar, besoknya nikah sama Ali ketika Abu Bakar wafat. Masa sih, gimana ceritanya nih? Wah, saya nikahin dua orang yang saling bermusuhan, saling benci gitu. Pertama suami saya Abu Bakar, dia benci banget sama Ali. Sekarang saya nikah Ali, dia juga benci sama Abu Bakar. Gak mungkin. Kemudian dari Asma bintu Umais, Ali itu dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama namanya Abu Bakar, yang kedua namanya Umar, yang ketiga namanya Utsman. Coba bayangin, mungkin gak saya gara-gara benci banget sama seseorang, saya kasih nama anak saya nama dia? Gak mungkin kan? Dek, namanya siapa? Fir'aun, Fir'aun kenapa? Soalnya bapak saya mah benci banget sama Fir'aun, makanya saya dikasih nama Fir'aun. Kan mustahil kan? Gak mungkin. Adik namanya siapa? Namrud. Anak pertama Fir'aun, anak kedua Namrud, anak ketiga Dajjal. Wah, mustahil kan ya? Gimana ceritanya? Saking bencinya nih. Saya pokoknya benci banget sama Dajjal. Kalau saya punya anak laki-laki, saya kasih nama untuk Dajjal. Biar saya terlalu teringat dengan Dajjal. Hei Dajjal, gitu. Kan astagfirullahaladzim, mustahil. Jadi nggak mungkin seorang Ali bin Abi Thalib yang solih, yang akhlaknya mulia, yang banyak ilmu, menamakan anaknya dengan semangat baper. Menamakan anaknya dengan semangat baper. Kalau ada orang yang bilang Ali benci kepada Umar dan Abu Bakar, berarti dia suuzon sama Ali. Bukan cuma suuzon sama Abu Bakar dan Umar, tapi juga suuzon kepada Ali. Jadi melenceng, balik lagi deh. Intinya yang mau disampaikan akhlak ya. Intinya jaga akhlak dalam semua unsur. Termasuk masalah nggak boleh maksain orang masuk Islam. Padahal Islam itu udah pasti benar.